Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ketiga mata kuliah Matematika Dasar mahasiswa semester 1 Tadris Biologi FTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis himpunan, kemudian menjelaskan hubungan antara dua himpunan, kemudian memahami operasi pada himpunan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada himpunan. Baik, jenis-jenis himpunan diantaranya adalah himpunan kosong, himpunan yang tidak mempunyai anggota, dan ditulis dengan simbol lingkaran yang diberi garis miring atau kurung kurawal yang kosong. Kemudian himpunan semesta, ini biasanya muncul pada saat kita harus menggambar diagram Venn. Himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan, biasanya ditulis dengan simbol S atau U. Himpunan bilangan, bisa himpunan bilangan asli, bilangan genap, bilangan real, dan lain-lain. Kemudian himpunan terhingga, himpunan yang banyak anggotanya itu terhingga, yaitu contohnya himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Kemudian himpunan tak terhingga itu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga, contoh himpunan bilangan genap. Biasanya penulisan dengan enumerasi itu dilambangkan dengan titik-titik, 3 buah titik di kiri dan 3 buah titik di kanan. Himpunan bilangan real juga begitu. Kemudian hubungan antara dua himpunan. Pertama, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi semua anggota himpunan A itu merupakan anggota himpunan B. Apabila B bagian dari A, berarti anggota himpunan B itu adalah anggota himpunan bagian A. Jadi terbalik seperti itu. Notasinya bisa A himpunan bagian atau sama dengan B, atau A himpunan bagian B. Nah, apa bedanya? Kalau yang seperti ini, itu adalah A bisa sama persis dengan B, atau A bisa juga tidak sama persis dengan B. Kalau yang ini sudah pasti A tidak sama persis dengan B gitu. Jadi A itu hanya bagian dari B. Kalau yang ini A bisa sama dengan himpunan B, himpunan A bisa sama dengan himpunan B, atau A hanya bagian dari B. Nah, contoh di standar baku yang pada pertemuan kedua, N ini kan himpunan bilangan asli, Z itu adalah himpunan bilangan bulat, lalu R itu adalah bilangan real, dan C itu adalah bilangan kompleks. Nah, ini susunannya. Contoh 1, 2, 3, 4. Himpunan ini adalah bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 itu hanya bagian dari sini. Tidak sama dia dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi boleh ditulis seperti ini. Hal ini dapat digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Jadi A berada di dalam B. Untuk setiap himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi himpunan kosong itu himpunan bagian dari himpunan A. Jika A himpunan bagian B dan B bagian dari C, maka A itu bagian dari C. Pernyataan A himpunan bagian B berbeda dengan A bagian dari B. Karena A bagian dari B berarti A himpunan bagian dari B, tetapi himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Itu sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sini. Himpunan sama. Himpunan A dan B merupakan himpunan yang sama jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Atau dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B juga himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, ini contohnya bisa kita dibaca sendiri.
Kemudian himpunan ekuivalen, dua buah himpunan dikatakan ekuivalen jika kedua himpunan tersebut memiliki nilai kardinal yang sama, tetapi anggotanya berbeda. Jadi hanya banyak anggotanya saja yang sama. Itu himpunan ekuivalen. Himpunan saling lepas. Dua buah himpunan tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak memiliki satu pun anggota yang sama. Notasinya seperti ini. Nah, contoh himpunan A 13579, himpunan B 24, tidak ada satupun yang sama, maka himpunan A dan B saling lepas. Kalau digambarkan dengan diagram Venn, maka dia dapat dituliskan dalam dua lingkaran terpisah. Kemudian himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A merupakan suatu himpunan yang setiap elemennya adalah himpunan bagian dari himpunan A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya P. P itu power set, berarti diambil P-nya. Power set dari himpunan A. Nilai kardinal atau jumlah anggota dari suatu himpunan kuasa tergantung nilai kardinal himpunan asalnya. Nah, misalnya jumlah anggota himpunan A adalah N, maka jumlah anggota power set dari himpunan A itu 2 pangkat N. Contoh, himpunan A ini kan isinya adalah A dengan B, berarti ada 2 kardinalitasnya. Maka nanti himpunan kuasa, kardinalitas himpunan kuasa itu adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, apa saja 4 itu? Maka yang 4 itu adalah himpunan kosong, kemudian A saja, kemudian B saja, kemudian A, B. Nah, begitu juga misalnya anggota A ini nanti ada 3. Kalau 3 berarti power set-nya itu kardinalitasnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan ada irisan, notasinya seperti ini. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, jadi syaratnya tidak saling lepas. Maka A iris B itu anggotanya adalah X, di mana X-nya elemen A dan X juga elemen B. Itu yang irisan. Jadi X itu maksudnya anggota himpunan itu ada di A dan juga dia ada di B. Nah, ini yang diarsir itu adalah irisannya. Ini contohnya. Gabungan, notasinya seperti ini, lambang U kapital. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A gabung B itu anggotanya adalah elemen bilangan, elemen himpunan A atau elemen himpunan B. Nah, hal ini dapat dinyatakan dalam diagram Venn sebagai berikut. Nah, gabung ini ya, jadi A gabung B. Jadi dia ada di sini, ada di semua sini. Ya, nah ini A gabung B. Jadi A dengan B semuanya digabungkan anggotanya. Kalau ada anggota yang sama, dia ditulis hanya 1 kali. Kemudian komplemen. Komplemen dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Notasi komplemen himpunan A itu bisa A pangkat min atau A aksen gitu. Misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplemen dari himpunan A dinotasikan sebagai A pangkat min, di mana X elemen U dan X bukan elemen A. Nah, diagram Venn-nya misalnya gini, ini ada himpunan semesta, ini ada himpunan A, maka A komplemen itu adalah yang seluruh anggota himpunan semesta, tetapi dia bukan A, begitu. Contoh, misalnya himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 3, 7, 9. Maka A komplemennya adalah sisa dari sini, yang ada di sini, yaitu 2, 4, gitu ya, 5, 6, 8, begitu. Jika A sama dengan X elemen U, X habis dibagi 2, maka A adalah 13579. Kenapa? Nah, kan jadi ini A komplement maksudnya ya, maka A komplement sama dengan 13579. Karena A-nya adalah semua bilangan yang habis dibagi 2.
elemen U yang di sini ya maksudnya, U yang di sini. Penjumlahan himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya termasuk ke dalam himpunan itu masing-masing, tapi bukan anggota himpunan A iris B. Jadi, kalau penjumlahan itu dilambangkan dengan A tambah B, dia anggota A dan juga anggota B, tetapi bukan irisan dari tapi bukan anggota A iris B. Contoh, himpunan A, B, C, D, E, F, B, 1A, 2B, 3C. Nah, irisannya yang mana? Irisannya adalah A, B, C, irisan dari dua himpunan ini A, B, C. Maka A tambah B itu adalah selain irisannya tadi. Jadi, tadi ada A, B, C, berarti 1, 2, 3 ini. Nah, ini tadi A, B, C, berarti tinggal D, E, F. Nah, itu yang A tambah B. Seperti ini. Ini A tambah B yang diarsir ya, yang A tambah B. Irisannya bukan. Pengurangan atau selisih. Itu terdapat dua himpunan A dan B. Selisih antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya merupakan anggota A tetapi bukan anggota B. Itu kalau A kurang B. Dia anggota A tapi bukan anggota B. Contoh, anggota A, B, C, D, E, F. Anggota B, 1A, 2B, 3C. Nah, A kurang B itu adalah anggota A, tetapi bukan anggota B. Gitu. Nah, anggota A itu D, E, F. Nih. Kan? Baik, ini gambarnya. Nah, ini soal yang harus kalian selesaikan dengan melihat definisi-definisi yang sudah diberikan pada penjelasan tadi. Contoh soal tadi itu harus dituliskan di catatanmu yang akan dikumpulkan pada tugas, ini pertemuan ketiga berarti tugas 2. Baik, saya harap mengerti dengan penjelasan saya ini. Nanti bisa kita diskusikan pada saat jam kuliah pertemuan ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.